Oke mahasiswa, kita lanjut lagi ya. Masih tentang utang obligasi, yaitu kali ini kita bicara mengenai akuntansi utang obligasi. Akuntansi obligasi kita berbicara 4, yaitu 1 pada saat penjualan obligasi atau penerbitan obligasi. Yang kedua saat pengakuan bunga akrual atau saat penyesuaian. Yang ketiga yaitu saat pembayaran bunga obligasi, dan terakhir yaitu saat pelunasan obligasi tersebut. Kita bahas yang pertama ya, yaitu saat penjualan obligasi. Akuntansinya saat penjualan obligasi itu apakah dijual di harga premium, par, atau diskon. Bila di harga premium, maka jurnalnya adalah kas pada premium obligasi dan utang obligasi. Kemudian, bila dijual di harga par, maka kas pada utang obligasi. Bila dijual di harga diskon, maka bunyinya adalah kas dan diskon obligasi pada utang obligasi. Nanti kita bahas lagi ya, lebih detailnya. Oke, langkah penyelesaian untuk membuat jurnal utang obligasi, yaitu kita tetap carilah PV nominal obligasi dan PV bunga per periodenya ya. Baru buat jurnal saat penerbitan, pengakuan atau penyesuaian, pembayaran bunga, dan pelunasan obligasi. Kita contoh untuk akuntansi utang obligasi saat dijual di harga par ya. Contohnya adalah pada tanggal 1 Januari 2015 PT ABC Sejahtera menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta, umur obligasi 5 tahun, dan kupon 10%, suku bunga pasar yield adalah 10%. Buatlah jurnal saat penjualan atau penerbitan obligasi tersebut. Kemudian yang B saat penyesuaian bunga, yang C saat pembayaran bunga, dan D saat pelunasan obligasi tersebut. Jadi kita lihat ya, di sini nilai nominalnya adalah 100 juta, di mana umur obligasinya adalah 5 tahun. Kupon yang diberikan oleh perusahaan adalah 10%, di mana suku bunga yang berlaku atau yield 10%. Bila suku bunga sama dengan suku bunga pasar, maksudnya bila kupon sama dengan suku bunga pasar atau yield yang ada di pasar, maka obligasi dipastikan dijual di harga par. Maka kita akan mencari cara pertama, yaitu mencari PV pokok obligasi dengan rumus nominal obligasi dikali 1 plus per 1 plus I pangkat N. Maka hasilnya adalah 100 juta dikali 1 per 1 plus 0,1 pangkat 5, yaitu 62.092.132. Ini kita udah dapat pokoknya ya, PV pokoknya maksudnya. Kemudian step yang sama, step 1, kita cari juga PV kupon obligasi, di mana kuponnya adalah 100 juta dikali 10%, maka kuponnya 10%. Sekarang kita cari PV dari 100 juta dikali 10%, maka 10 juta. Maka kita cari 10 juta ini dengan rumus PV anuitas kupon obligasi dikali 1 min 1 per 1 plus interest pangkat N dibagi interest I. Maka ini hasilnya yaitu 37.907.868. Ini adalah PV annuity dari pembayaran kupon totalnya ya. Oke, selanjutnya step kedua, kita mulai membuat jurnal. Kita udah ketemu tuh PV pokok obligasinya 62.092.132.
ditambah PV kupon 37907.868. Maka nilai nominalnya ini 100 juta atau sama dengan nilai face value atau nilai nominal yang tertera dalam kontrak obligasi. Maka jurnal saat penerbitan obligasi atau saat penjualan obligasi, karena sama 100 juta, kita terimanya kas pada utang obligasi 100 juta. Ini ya, di rumus Excel. Oke. Kemudian, bagaimana saat pengakuan bunga akrual atau penyesuaian? Kita kan melewati 31 Desember tuh. Maka kita udah ketemu nih nilai nominalnya 100 juta. Beban bunga 10% dikali 100 juta, maka 10 juta saja. Lalu kita buatkan jurnal penyesuaiannya, akui sebagai beban, karena ini kan pencatatan kita kan bersifat akrual, jadi kita harus mengakui beban utang itu ya. Jadi beban bunga pada utang bunga obligasi sebesar 10 juta. Oke. Selanjutnya saat pembayaran bunga. Saat pembayaran bunga itu kan bunganya sama ya, 10 juta. Jadi karena ini sudah disesuaikan beban bunga ini menjadi utang bunga, maka jurnal saat pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari 2016, utang bunga obligasi pada kas sebesar 10 juta. Oke. Ini dia ya. Ini beban bunga, bunga yang dibayarkan sama dengan beban bunga. Tidak ada premium obligasi atau amortisasi atas premium tersebut. Kemudian untuk saat pelunasan obligasi tersebut, maka saat pelunasan yaitu 1 Januari 2020, 5 tahun mendatang, itu kita akan membayar utang obligasi yang kita sudah sesuaikan di 31 Desember 2019 dan pokok utang obligasi 100 juta pada kas 110 juta. Ya, jadi kita membayar utang obligasi yang terakhir yang setelah kita sesuaikan di tahun terakhir yaitu tahun 31 Desember 2019 dan pokoknya. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bicara masih mengenai akuntansi utang obligasi, tapi kita bicara mengenai saat utang obligasi itu dijual di harga premium.